Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Musyafa. Saya merupakan salah satu guru di Madrasah Alia Nazar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai media YouTube sebagai alternatif sumber belajar. Kita tahu bahwa YouTube merupakan sumber informasi yang akan kaya tentang video-video, baik itu yang bersifat positif maupun negatif. Nah, semisal kita sebagai seorang guru, kita bisa memanfaatkan untuk pada hal-hal yang positif. Kita tinggal menuliskan pada search engine-nya, yaitu tinggal menuliskan materi apa yang akan kita pelajari. Semisal kita akan mencari tentang matriks, kita tinggal menuliskan matriks, maka di sana akan muncul materi tentang matriks yang banyak. Tinggal sesuai dengan apa yang akan kita cari. Semisal kita tentang perkalian dua matrik. Kita tinggal tuliskan perkalian dua matrik. Nah, di sini akan muncul tentang perkalian dua matrik. Nah, namun apabila kita memerlukan, kita tinggal download, bisa menggunakan media IDM atau Internet Download Manager, atau juga boleh pakai ADM atau sejenisnya. Nah, karena saya juga dituntut untuk menyampaikan materi, nah materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang perkalian dua matrik. Ya, ini tampilan awalnya. Perkalian dua matrik. Standar kompetensinya adalah menggunakan konsep matrik, vektor, dan transformasi dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya adalah 3.1 menggunakan sifat-sifat dan operasi matrik untuk menunjukkan bahwa suatu matrik persegi merupakan inverse dari matrik persegi yang lain. Tujuan pembelajarannya lebih spesifik, yaitu peserta didik dapat melakukan operasi perkalian dua matrik. Nah, ini misalkan perkalian matrik dengan skalar. Misalkan K adalah skalar elemen bilangan real dan A adalah suatu matrik sembarang, maka KA adalah perkalian matrik dengan skalar, yaitu matrik baru yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen A dengan bilangan real K. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada view berikut. Contoh, misalkan A adalah matrik dengan komponen-komponen A11, artinya elemen yang terletak pada kolom pertama, baris pertama, dan seterusnya. Hasil kali matrik A dengan suatu skalar K adalah KA. Bisa dilihat. Nah, contohnya adalah jika A adalah matrik ordonya 3 kali 2, artinya 3 kolom 2 baris, atau ordonya adalah 2 kali 3, artinya barisnya ada 2, kolomnya ada 3, sehingga nilai dari 2A adalah 2 kali matrik A. Bisa tampak. Selanjutnya, ini misalkan perkalian matrik. Ada kasus begini. Amin membeli 3 bolpen dan 2 pensil. Amir membeli 2 bolpen dan 4 pensil. Harga 1 bolpen adalah Rp2.000 dan harga 1 pensil adalah Rp1.500. Berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Amin dan Amir? Nah, bisa dimodifikasi ke dalam
Modal matrik: Amin membeli 3 pulpen dan 2 pensil. Amir 2 pulpen dan 4 pensil. Harga masing-masing pulpen itu adalah 2.000, harga masing-masing pensil 1.500. Sehingga jawabannya 3 kali 2.000 tambah 2 kali 1.500 atau 6.000 tambah 3.000 9.000. Amir 2 kali 2.000 tambah 4 kali 1.500 atau 4.000 tambah 6.000 sama dengan 10.000. Jadi uang yang harus dibayarkan oleh Amin adalah 9.000 dan yang dibayarkan oleh Amir adalah 10.000. Nah, itu merupakan contoh salah satu perkalian dua matrik. Nah, perkalian matrik itu bisa dilakukan apabila banyaknya kolom pada matrik pertama sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua. Nah, penjelasannya bisa dilihat pada view berikut. Misalkan A adalah matrik ordo 2 kali 2 dan B adalah matrik ordo 2 kali 2. Karena kolom pada matrik pertama sama dengan baris pada matrik kedua, artinya nanti akan menjadi matrik baru yang ordonya sama 2 kali 2. Nah, ini yang tandanya merah, artinya dikalikan dengan yang merah, dan yang warnanya ungu dikalikan dengan yang warnanya ungu. Pada baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Pada baris kedua kalikan dengan kolom pertama, sehingga nanti akan menjadi matrik yang terletak pada baris kedua kolom pertama. Dan pada matrik pada kolom kedua dikalikan dengan baris kedua, maka akan menjadi matrik yang terletak pada baris kedua kolom kedua. Sebagai contoh adalah berikut kita akan membahas hasil downloadannya dalam matriks ya, yaitu perkalian dua matriks. Ini dia perkalian dua matriks. Itu syaratnya, ada syaratnya nih ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Contohnya nih, ini jumlah kolomnya berapa? 3. Jumlah kolomnya 2. Jumlah barisnya 3, barisnya 3, kolomnya 2 ya, barisnya 3, ini 1 2 3, kolomnya 2. Ini barisnya berapa? 2, kolomnya 3. Nah, seperti itu ya. Ini jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Coba kita cek. A kali B. A kita kalikan dengan B. Misalnya nanti akan ketemu matriknya matrik F. A itu ukurannya lah 3 kali 2. Yang B ukurannya lah 2 kali 3. Bisa nggak ini dikalikan? Ya, perhatikan. Jumlah kolom matriks pertama, jumlah kolomnya berapa? 2. Harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Ini jumlah barisnya 2. Sama nggak nih? Nah, kalau sama seperti ini berarti bisa. Ya, berarti bisa ya. Ini nanti bisa diapakan? Bisa dikalikan. Nah, gitu ya, memenuhi syarat. Tapi nanti hasil akhirnya F-nya itu akan ukurannya berapa nih? 3 kali 2 atau 2 kali 3? Lihat ujungnya berapa nih? Ujungnya 3. Ujung yang kanan berapa nih? 3. Ini 3, ini 3. Berarti nanti hasil akhirnya ini ukurannya 3 kali 3. Nah, seperti itu ya. Coba kita cari lagi. A dikali C. Nah, A kali dengan C. Misalnya nanti hasilnya adalah matriks G. A-nya itu ukurannya 3 kali 2. Nah, yang C-nya ukurannya berapa? 2 kali 2. Nah, seperti itu. Lihat, sama nggak nih jumlah baris sama jumlah kolom? Jumlah kolom di sini 2. Ini barisnya 2. Lihat, kalau ininya sama nih, nanti bisa ya. Tinggal ujung-ujungnya berapa nih? 3, ini 2. Berarti nanti hasil akhirnya matriks G-nya ukurannya 3 kali 2. Gitu ya. Sip. Coba kita kalikan lagi. B kali D misalnya. Nah, B dikali D. B dikali D. Nah, sok. B berapa ukurannya? 2 kali 3. B-nya ukurannya D mana D? 2 kali 1. 2 kali 1. Misalnya hasilnya adalah H. Oke, coba kita kalikan. Nah, kita kalikan. Sama nggak nih? Sama ini.
Oh beda. Nah, karena beda berarti dia tidak bisa. Nah ya, ini tidak bisa. Nah, tidak bisa diapakan? Tidak bisa dikalikan. Oke ya. Yang bisa tadi ini bisa, ini juga bisa tadi ya. Oke, sip. Coba bagaimana cara mengalikannya sekarang ya. Contoh deh yang lain yang akan saya ambil mana ya kira-kira ya. C sama E ya. Yuk kita ambil C sama E. C sama E kita kalikan. C dikali dengan E. C ukurannya berapa tuh? 2 kali 2. 2 kali 2. Yang E juga ukurannya 2 kali 2. Gitu ya. Misalnya hasil akhirnya berupa matriks apa ya? L deh, L. Oke. Berarti coba nih. Ini berapa nih? 2. Oh, ini 2. Oh, sama nih. Kalau sama berarti bisa dikalikan. Nah, nanti hasil L-nya ukurannya berapa? Lihat ujungnya. Ujung kiri 2, ujung kanan juga 2. Oh, berarti nanti L-nya juga ukurannya 2 kali 2. Gitu ya. Sip. Coba C sama E kita kalikan. C itu mana tuh? C. Ini 2 1 3 4. 2 1 3 4. Nah, dikalikan dengan E. E mana E? 1 3 5 6. 1 3 5 6 gitu ya. Sip. Yuk kita kalikan satu persatu. Cara mengalikannya adalah baris pertama kali kolom pertama. Ini baris pertama nih. Ini baris pertama, ini segini. Nah, ini segini. Kalikan kolom pertama segini. Nah, cara mengalikannya gimana? Satu-satu. Ini yuk, pelan-pelan aja. 2 kali 1 nih. 2 kali 1 saya kasih warna yang hijau. 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2. Tulis di sini 2. Terus berikutnya lagi. Habis 2 kali 1 pindah ya. Pindah ke 1, ininya juga pindah ke 5. Jadi sekarang 1 kali 5. Nah, 1 kali 5 berapa? 5. Bagus. Tulis di sini 5. Oke, 5. Positif 5 plus 5. Gitu ya. Sip, baris pertama sama kolom pertama sudah. Sekarang baris pertama. Ini baris pertama ini dikali kolom kedua. Cara mengalikannya juga satu persatu ya, satu persatu. Ini 2 dikalikannya ketiga. Nah, 2 ketiga berapa? 6. Tulis 6 di sini. Terus yang satu ini dikalikannya kemana? Yang satu itu dikalikannya ke 6. Nih 1 ini kalikan ke 6. Nah, ke bawah sini 1 kali 6 6 juga. Sip. Gitu ya. Sip. Terus berikutnya, yuk yang mana lagi? Yang bawah, ini bawah ini. Nah, baris pertama sudah selesai. Sekarang baris yang kedua. Baris kedua kali kolom pertama dulu ya. Nah, urut kalinya satu-satu juga. 3 ke 1. 3 kali 1 berapa? 3. Oke, sip. Terus 4 nih 4 ya. 4 ini ke 5. 4 ke 5 berapa? 20. Oke, tulis 20 di sini. Oke, baris kedua kolom pertama sudah selesai. Sekarang baris kedua ini ya, kolom kedua. Oke, yuk, kita kalikan. 3 kali 3. Nah, ya yang ini 3, ini kalau 3 kali 3 berapa? 9. Nah, terus di sini. Terus berikutnya 4. Nah, 4 ini kali ke 6. Nah, 4 kali 6 berapa? 24. Sip. Berarti ini 24. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahin. Yuk kita jumlahin. Jadi berapa ini? 2 tambah 5 7. 6 tambah 6 12. 3 tambah 20 23. 9 tambah 4 33. Sip. Ini matriks L-nya ya. Yaitu ukurannya berapa? 2 baris, 2 kolom. Selesai. Nah, dari sana kita bisa memanfaatkan, artinya bila menggunakan media YouTube itu banyak sekali video-video terkait dengan pembelajaran, sehingga kita bisa beranggapan bahwa baik dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata YouTube itu bisa juga dijadikan sebagai sumber bahan pelajaran, tinggal kita bagaimana kita memanfaatkannya. Jadi banyak sekali video-video terkait dengan pembelajaran yang bisa kita manfaatkan sehingga pembelajaran itu bisa menjadi variatif, tidak monoton guru yang hanya di depan tanpa ada variasi-variasi yang lainnya. Untuk itu alangkah lebih baiknya bila kita memanfaatkannya dalam hal yang positif. Nah, ini merupakan perkalian biasa